Halo generasi hebat, salam semangat untuk kalian. Ibu berharap kalian selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu agar lebih bersemangat. Let's sing together. Kejarlah mimpimu menjadi generasi berkarakter untuk Indonesia yang lebih baik. Yakinkan dirimu, kamu pasti bisa dengan belajar dan tekunlah selalu. Ibu yakin pasti bisa. Yeay, you can do it. Baiklah, kali ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran. Coba Ananda perhatikan peta berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal negara-negara anggota ASEAN. Dan seperti yang Ananda ketahui, setiap negara memiliki kekhasan atau keunggulan masing-masing. Contohnya, negara Indonesia yang terkenal dengan hasil hutan yang melimpah, sehingga memudahkan dalam memperoleh bahan baku pembuatan tas. Menurut Ananda semua, bagaimana tas tersebut bisa sampai ke negara lain? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari simak penjelasan Ibu dengan seksama. Salah satu tujuan dibentuknya ASEAN adalah meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN yang dilakukan melalui pertama, pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi di negara Jepang. Kedua, beberapa negara anggota ASEAN juga menjadi penyedia cadangan pangan. Yang ketiga, negara-negara anggota ASEAN membangun beberapa proyek industri. Kemudian, yang keempat, kerjasama dalam bidang ekonomi selanjutnya adalah kawasan perdagangan bebas atau AFTA, agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan penurunan tarif barang dagang serta pajak bagi negara-negara di Asia Tenggara. Demikian beberapa kerjasama anggota ASEAN dalam bidang ekonomi. Dan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN memiliki peran yang penting dalam kerjasama tersebut. Antara lain, pertama, berperan sebagai pendiri organisasi AFTA. Kedua, sebagai penyelenggara pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi. Ketiga, sebagai pelaku perdagangan bilateral dengan negara lain. Dan terakhir, keempat, sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor, seperti mengekspor tas hasil pengrajin dari Indonesia tersebut. Jadi, melalui kerjasama tersebut, produk tas buatan para pengrajin di Indonesia bisa digunakan dan dikenal sampai ke luar negeri. Luar biasa ya Ananda, kerjasama memang sangat menyenangkan dan banyak manfaatnya. Karena kita bisa saling menolong untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan mensejahterakan masing-masing anggota ASEAN. Ananda pasti tahu, aksesori kulkas tersebut terdapat magnetnya sehingga dapat melekat pada pintu kulkas.
Dan yang tidak melekat tidak terdapat magnetnya. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Magnet terdiri dari beberapa jenis. Ada magnet batang, ada magnet ladam, ada magnet jarum, ada magnet lingkaran, dan ada magnet silinder. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sifat-sifat magnet? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan percobaan bersama berdasarkan lembar kerja berikut ini. Oke, percobaannya bagus sekali. Jadi kesimpulannya dengarkan lagu dari ibu ya. Magnet dapat menarik benda-benda magnetis. Gaya tarik yang terkuat ada di kutubnya. Bagaimana dua kutub beda didekatkan? Atau jika dua kutub sama didekatkan? Tarik, 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 tarik kalau beda. Lak, tolak, 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 tolak kalau sama. Tarik, 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 tarik kalau beda. Lak, tolak, 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 tolak kalau sama. Oke generasi hebat, sekarang sudah paham ya sifat-sifat magnet dari percobaan yang dilakukan temanmu yang mengikuti Ekskul Science Club. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti sebuah ekskul atau sebuah organisasi, biasanya harus mengisi sebuah kertas berupa formulir kan? Yuk kita lebih mengenal apa itu formulir. Formulir adalah lembar kertas yang dicetak dan di dalamnya terdapat data berupa informasi pribadi. Informasi pribadi tersebut biasanya berisi tentang nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, agama, dan keterangan lain yang dibutuhkan untuk kepentingan tertentu.
Kemudian, jenis formulir ada dua, yaitu formulir pendaftaran dan daftar riwayat hidup. Formulir pendaftaran merupakan data-data yang harus diisi jika kita ingin mendaftar atau bergabung dalam suatu organisasi, termasuk untuk pendaftaran ekskul seperti pada awal penjelasan dari Ibu. Sementara daftar riwayat hidup merupakan catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat, pendidikan, serta mengenai pengalaman bekerja seseorang yang dibutuhkan untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana pengisian formulir pendaftaran. Baik, kita akan memulai untuk mengisi formulir pendaftaran sebuah ekskul di sekolah. Pada bagian 1, identitas diri, kita isi dengan nama lengkap pada poin A. Kemudian, poin B diisi dengan umur saat ini. Selanjutnya, pada poin C diisi dengan kelas. Dan poin D diisi dengan nomor induk siswa atau NIS. Dan terakhir, pada bagian 2, Ananda tinggal memilih jenis ekskul yang akan diikuti. Mudah sekali bukan? Nah, jika sudah seperti itu, maka Ananda sudah resmi menjadi salah satu anggota ekskul tersebut. Alhamdulillah, selesai sudah kegiatan pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah mempelajari kerjasama anggota ASEAN, kemudian sifat-sifat magnet, serta formulir pendaftaran. Agar Ananda lebih memahami lagi pembelajaran kita kali ini, silakan Ananda mengerjakan latihan berikut ini. 1. Berikut ini yang merupakan bentuk kerjasama ekonomi antar negara ASEAN adalah A. Penyelenggaraan SEA Games setiap 2 tahun sekali, B. Penyeruan perdamaian di wilayah sekitar, C. Pemberian tarif khusus terhadap barang impor dari negara-negara ASEAN, D. Pertukaran pelajar melalui kerjasama Student Mobility. 2. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik-menarik yang berbeda pada tiap bagiannya. Berikut ini yang merupakan sifat magnet adalah A. Jika dua kutub yang senama didekatkan akan saling tarik-menarik. B. Magnet dapat menarik benda yang berbahan plastik. C. Gaya tarik magnet yang kuat ada di bagian tengah. D. Dapat menarik benda-benda tertentu. 3. Perhatikan formulir di bawah ini. Aisyah ingin mengisi formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Data yang harus diisi oleh Aisyah adalah A123, B136, C456, D156. Sekian pembelajaran kali ini dan selamat mengerjakan latihannya. Sampai jumpa lagi generasi hebat. Dadah!